Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian, mengawali hari kalian dengan positif, tentunya bersama berita-berita seputar klub kesayangan kalian semua. Oke my friends, memasuki tentunya periode-periode yang akan berakhirnya jendela internasional dan akan masuk kembali ke kompetisi-kompetisi Liga Eropa akan kembali bergulir. Gue ingin ngingetin kalian juga, seperti itu pula kita sedang masuk ke milestones kita yang berikutnya ya. Untuk 200.000 subscriber akan menjalani Subathon Season 2 ya. Subathon Season 2 ada beberapa improvement tentunya. Dan kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita seputar behind the scene Subathon Season 1 kemarin tuh minggu lalu ya, gue baru aja taping di podcastnya Raditya Dika yang mungkin akan bisa segera dirilis ya. Tungguin cerita-cerita serunya di situ. Dan tentunya untuk 200.000 Subathon Season 2 akan kita jalankan dengan banyak sekali perubahan-perubahan ya. Akan ada squad kah, akan ada stream 24 jam kah. Nanti kita akan segera reveal dan pastinya juga menunaikan janji untuk bertemu dengan Lord Nico Jackson ya. Tidak seperti Patrick Kluivert yang tidak paham bagaimana caranya menjadi seorang gentleman ya. Kalau dia tidak paham, gue ajarin aja ya. Dan tentunya bisa dibantu dengan Wong Hang. Kalau dia pengen menjadi gentleman ya, selain tentunya harus mundur, pakai jasnya yang pinter, yang bagus gitu ya, yang berkelas ya tentunya ya. Karena jas yang sesuai dengan bentuk tubuh kalian, sesuai dengan well fitted, sesuai dengan bespoke badan kalian seperti apa adalah sebuah investasi bagi seorang pria ya. Yang menurut gue investasi yang baik, karena suit itu bisa dipakai 1 dekade juga bisa my friend. Ini gue adalah suit yang masih gue pakai ketika gue dulu ada di federasi itu 2017. Sekarang tuh 2025, 2 tahun lagi 10 tahun nih. Nih suit udah 8 tahun. Kalian lihat nih, walaupun gue udah punya anak 2, masih well fitted gitu ya. Karena dulu kan Wong Hang adalah official sponsor timnas Indonesia. Kan pertama kali gue menerapkan tuh biar timnas kita keren. Tiap kali away itu gue bekalin suit biar rasa percaya diri itu langsung naik seketika gitu ya. Dan tentunya saran dari gue adalah memiliki satu suit yang versatile ya. Layaknya Calvin Verdong, itu dia ya. Bisa main back kiri, bisa main gelandang bertahan sekarang, bisa main back tengah juga gitu kan. Dan menurut gua warna inilah blue navy yang bisa mewakili sebuah suits yang versatile. Bisa kalian pakai wisuda, meeting, wawancara, banyak sekali ya. Caranya gampang, kalian tinggal pesan di bawah ya. Kalau kalian mau seperti gua suitsnya ya, langsung aja pesan di Wong Hang Indonesia. Oke, kita mulai dengan berita terkini dari Arsenal ya, dimana dikonfirmasi secara resmi oleh The Athletic bahwasannya sang kapten Martin Odegaard harus dipastikan absen selama 6 minggu. Aduh, sebuah kehilangan yang cukup ini cukup penting ini bagi Arsenal yang tengah mengejar menuntaskan puasa gelar Liga Inggris. Additional 6 minggu kehilangan Odegaard, sebuah kehilangan yang berat menurut gua, karena kan dia adalah sumber kreativitas. Dan sekarang dengan adanya Eze dan juga Zubimendi, Declan Rice, ya mungkin secara kedalaman skuad lebih baik, tapi tentunya ada opsi Odegaard ini untuk laga-laga sulit tentu bisa menjadi pembeda ya. 6 pekan ke depan itu kurang lebih ada 4 pertandingan Premier League dan 2 Liga Champions yang akan dia lewatkan teman-teman. Jadi ini cukup pukulan telak ya bagi Mikel Arteta. Kita lihat seperti apa nanti perubahan yang bisa diterapkan, karena kan memang dengan adanya Eze sekarang ditarik main ke tengah, nggak main di sayap, dan juga Zubimendi yang sekarang lebih main sebagai gelandang nomor 8 instead of di playmaker, karena Declan Rice yang jadi gelandang bertahan. Tukeran-tukeran aja nih gitu kan. Pinter banget nih Arteta sekarang. Itu bermainnya lebih melebar sehingga sayap bisa masuk gitu dan membuat permainan Arsenal semakin dinamis. Kita lihat nanti seperti apa. Apakah dari 4 pertandingan Liga Inggris plus 2 Liga Champions ini Arsenal akan tersandung tanpa seorang Odegaard. Berikutnya masih dari Arsenal, ada kawan kita yang tiba-tiba setelah ditransfer dari Valencia mengisi sempat kekosongan
yang ditinggalkan oleh William Saliba sempat cedera dan menjadi deputi yang reliable, Christian Mosquera ya. Mosquera tampil cukup konsisten saat diberikan kesempatan oleh Mikel Arteta dan kini dia memiliki opsi untuk bermain di Piala Dunia karena Kolombia menawarkan opsi naturalisasi untuk kawan kita ini, karena sebenarnya Mosquera ini tuh lahir di Spanyol. Dia sudah mewakili timnas kelompok usia Spanyol sejak U15 kalau nggak salah, U15, U16, U17 sampai U21 tuh dia udah main ya. Dan dia ini eligible untuk membela Kolombia ya. Paperworknya tuh udah diurus oleh Federasi Kolombia sejak 2023. Jadi 2023 tuh sebenarnya dia udah ditawarkan ya oleh Kolombia untuk sinilah kawan. Mungkin ada juga Pak Erick Thohirnya di Kolombia nih, feeling gua nih gitu kan. Sinilah kawan, main di sini aja, main Piala Dunia kita, main kau, dia bilang gitu kan. Dan di 2023 Christian Mosquera ini masih menolak gitu karena dia merasa masih memiliki kans untuk bermain dengan timnas Spanyol. Namun permasalahannya De La Fuente belum juga manggil-manggil dia nih, dan ada beberapa opsi lain yang dipilih oleh De La Fuente ketimbang Mosquera, antara lain yang masih bocah aja udah jadi pemain inti sekarang, Dean Huijsen ya. Tentu karena dia juga udah ditransfer ke Real Madrid. Ada De La Norman, ada siapa lagi? Kubarsi kemarin juga. Ya banyak lah opsi lain yang dilihat oleh seorang De La Fuente over seorang Christian Mosquera. Kita lihat apakah nanti akan diterima atau tidak. Ini dilansir oleh Dario AS, salah satu media prominent di Spanyol, dan report terkait upaya menaturalisasi seorang Christian Mosquera di tahun 2003 juga pernah dilaporkan oleh Football Espanya ya. Itu dia. Dan sekarang kita masuk ke in-depth Manchester United ya. Buruknya statistik expected goals ya dan finishing Manchester United ternyata merupakan alasan dari kenapa posisi United sekarang berada di papan tengah menuju bawah. Iya, itu dia. Gua naikin dikit tuh, tengah menuju bawah. Ya. Setelah kita baca-baca datanya, kita lihat di Opta, kita lihat di beberapa sumber ya. Kita coba elaborasi kenapa sebenarnya apa yang salah. Karena kan sebenarnya Ruben Amorim ini itu mempresentasikan ke Sir Jim ada progres dari sisi data ya. Kita juga udah sempat bahas kemarin. Nah, kalau datanya naik ya, kalau data-data matriksnya itu naik, kenapa hasilnya jelek? Nah, berarti kan ada misleading nih datanya. Di mana datanya misleading? Coba kita breakdown. Yang pertama adalah United ini expected goals-nya itu salah satu yang terburuk di Premier League ya. Expected goals dari Manchester United ini harusnya dengan XG-nya dia sekarang, dia udah harus mencetak 14 gol. Dengan jumlah chances yang mereka sudah ciptakan, kalau itu peluangnya semuanya diambil, harusnya mereka mencetak 14 gol. Namun yang terjadi mereka baru mencetak 9 gol. Nah, itu yang pertama. Jadi despite bikin peluang, tapi peluangnya tidak dikonversi ya. Ketika itu di breakdown lagi, di mana sumber masalahnya? Ternyata memang shot conversion dari para pemain Manchester United ini tuh jelek banget, terburuk di Premier League. Hanya 8%. Jadi tuh tiap kali lu nembak hanya ada 8% peluang itu masuk gitu ya. Jadi tembakan-tembakan meaningless yang tercipta. Nah, coba kita tarik dari mana aja. Kenapa meaningless? Kenapa dia nembaknya banyak tapi nggak jadi apa-apa? Ternyata karena tempat mereka melepaskan tembakan itu bukanlah mayoritas di area berbahaya, teman-teman. Nih, kita liatin dulu nih. Nah, banyak kan tuh tembakannya tuh. Banyak banget yang dari luar kotak penalti, yang dari merah-merah itu tuh yang tercipta menjadi gol ya, gitu. Dan di sini kalian harus lihat datanya itu saturisasinya tuh benar-benar misleading ya. Expected goals-nya itu tinggi ya. Cuman karena jumlah syutingnya tuh terlalu banyak, 110 tembakan yang sudah mereka lepaskan ya. Jumlah syutingnya aja yang banyak. Cuman ya emang syutingnya tuh nggak jelas gitu. Konversinya jelek banget gitu.
Nah, konversi ini jelek. Kenapa? Karena dua hal, teman-teman. Yang pertama, karena bad decision, simply karena bad decisions. Misalnya beberapa peluang ya, kayak waktu itu lawan Brentford kalau gue nggak salah, Mbeumo decide untuk syuting ya belum di posisi yang pas, dia udah syuting terlalu cepat gitu dari luar kotak penalti. Mungkin dia bisa ambil posisi yang lebih pasti lagi, dia bisa cetak gol gitu. Atau Matheus Cunha juga banyak tuh melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ini nggak heran karena memang di Wolves itu dia sering banget melakukan itu, dan setengah dari gol yang dia ciptakan di Wolverhampton musim lalu itu rata-rata tembakan dari luar kotak penalti atau tembakan jarak jauh gitu. Cuman ya bedanya musim lalu banyak masuknya, musim ini banyak ditangkepnya gitu. At least sampai pekan ke-7 ya gitu. Nah, itu alasan yang pertama, bad decisions ya. Alasan yang kedua, dari struktur how they set up the team, ini salahnya Amorim, itu tidak memposisikan ya pemain-pemainnya itu berada di tempat yang membahayakan untuk bisa melakukan shooting. Alasannya kenapa? Most likely karena formasi 3-4-3 itu bergantung kepada dua back sayap yang harus agresif masuk ke depan ya. Benar-benar sampai dipin ke dalam daerah lawan. Permasalahannya satu, wingback ini terlalu sering dirotate sama Amorim. Kadang si ini main, kadang si itu main, kadang Dalo lah, kadang Dorgu lah, kadang Amat lah, kadang inilah, kadang itulah, dirotate terus ya. Yang kedua, karena terlalu banyak tinkering, jadinya tuh jarang banget akhirnya sesuai skemanya dia tuh wingbacknya terlalu masuk. Jadi seringnya tuh setengah-setengah, kayak baru sampai di tengah dia udah jaga posisi, kalau takut kena counter bisa segera turun gitu. Jadi tidak menerjemahkan pola 3-4-3 yang dia inginkan secara role. Wingback ini berperan besar untuk membantu bagaimana dia menyisir sisi sehingga pemain seperti Cunha dan Mbeumo tuh bisa masuk ke dalam dan berada dalam posisi menembak lebih pas di daerah berbahaya. Nah, itu kurang lebih yang menjadi alasan kenapa sekarang posisi Manchester United tuh berada di tempat seperti ini ya. Semoga nanti memang membaik ya. Jadi saturasi nih datanya. Satu bilangnya naik grafisnya, naik grafisnya di beberapa hal, tapi conversion lo jelek sob gitu. Conversion ini yang harus segera dibenahi. Oke? Dan masih dari Manchester United, mereka tengah mengincar satu lagi pemain yang sedang unsettle di Jerman. Itu adalah adik kandung dari Jude Bellingham. Siapa lagi kalau bukan Job Bellingham. Iya, ini dia. Job Bellingham ini lagi unsettle, teman-teman. Dia lagi tidak happy di Borussia Dortmund ya. Sumbernya dari Bild Jerman. Itu dia tidak dalam posisi yang secara psikologi dan permainan yang oke setelah ditransfer dari Sunderland. Kenapa? Karena memang ditarik di halftime di debutnya. Kemudian ada, kalian tahulah permasalahan skandal bokap nyokapnya Bellingham tiba-tiba masuk ngegeruduk ruang ganti karena dia ditarik. Jadi dia sedang tidak dalam situasi yang oke lah, dan itu dirasa oleh Man United menjadi peluang untuk bisa menghadirkan seorang Job Bellingham. Nah, disampaikan oleh Niko Kovac, pelatih dari Borussia Dortmund, dia menyatakan jika tekanan harus dihilangkan dulu dari seorang Job Bellingham ini. Dia bilang, Anda tidak bisa membuat kesalahan dengan memberi tekanan berlebih. Meski namanya di belakangnya tuh Bellingham, kan nama Bellingham itu cukup terkenal lah karena kakaknya udah tampil cukup oke ketika di Dortmund, ada beban lah mungkin yang dia carry gitu ya. Itu tidak menolongnya, dia bilang. Begitupun Bellingham yang tidak menolong dirinya sendiri. Nah, ini kan sebuah hint ya. Pressure dari keluarganya tidak menolongnya. Dia juga tidak menolong dirinya sendiri. Itu yang disampaikan oleh Niko Kovac. Nah, apa maksud dari kata-kata Niko Kovac ini? Dia tidak menolong dirinya sendiri. Ternyata elaborasi dari sini adalah memang Job Bellingham ini kesulitan beradaptasi. Disampaikan oleh sumber anonymous oleh Mail Online bahwa memang proses adaptasi dari Job Bellingham ini sedikit terhambat atau memiliki challenges ya. Sang sumber menyatakan jelas dipahami oleh manajemen Borussia Dortmund bahwa Job sedang kesulitan dengan permasalahan pribadi. Dia kesulitan berteman di dalam tim ya. Jarang pergi keluar bersosialisasi di Dortmund dan menghabiskan waktu sendirian di rumah. Tensi permasalahan yang terjadi di rumah karena ini ada akhirnya ayah dan ibunya Bellingham ini bercerai setelah menikah 20 tahun lebih gitu ya.
Jadi perceraian antara bapak dan ibunya Bellingham ini sangat berpengaruh terhadap mental health dari seorang Job ya. Dan itu mempengaruhi performanya di lapangan. Di laga terakhir kedua orang tuanya datang, tetapi tidak berkata sepatah kata pun ya. Ada kekhawatiran Job merasa insecure dan tertekan ya. Itu yang disampaikan oleh sumber anonymous di dalam tubuh Borussia Dortmund. Dan memang kedua orang tua dari Bellingham ini itu memiliki bad reputation ya. Setelah kejadian bentrok dengan wartawan saat di Piala Dunia, kemudian storming ke ruang ganti Borussia Dortmund karena protes Job Bellingham ditarik saat halftime, dan banyak lagi beberapa insiden yang memang memercik sentimen yang kurang oke, dan itu juga mungkin salah satu faktor kenapa Jude kemarin nggak dipanggil ke timnas Inggris ya. Legenda sepak bola Inggris pun angkat bicara terkait bapak dan maknya Bellingham. ini penting banget nih ya. Jadi Sir Geoff Hurst itu bilang satu hal yang sangat mengganggu saya adalah sebuah foto di koran tentang orang paling kuat dan berpengaruh di sepak bola Inggris, ayah dari Jude Bellingham. Dia protes saat anaknya ditarik keluar dari lapangan saat pertandingan. Ini sungguh sebuah lelucon. Jika Anda tidak menghapus perilaku seperti ini, maka itu adalah sebuah penghinaan. Itu yang disampaikan oleh legenda Inggris, Geoff Hurst. Nah, ini menjelaskan juga mungkin kenapa ada seperti ketegangan antara kubu Thomas Tuchel juga dengan sang pemain utama ya, Jude Bellingham yang tidak dipanggil. Nanti gue elaborasi lagi di section Spanyol setelah ini. Kenapa itu menjadi penting lah. Berikutnya kita ke Marcus Rashford yang kembali menuai kontroversi setelah diwawancara oleh ITV menjelang membela timnas Inggris kemarin ya. Jadi Rashford itu duduk dengan ITV melakukan sebuah wawancara, dan saat itu diberikan sebuah pertanyaan yang cukup kontroversi. Jadi intinya ditanya, lalu tuh kenapa sih lu kan jago nih gitu, tapi kenapa sih lu nggak bisa konsisten penampilan lu tuh ya, sekalinya tuh gacor terus hilang gitu, terus gacor lagi, kayak sekarang Barca lagi gacor nih terus hilang lagi gitu. Nah, jawaban Marcus Rashford ini cukup cukup akan memercik emosi dari fans MU gitu, karena dia menyalahkan Manchester United, lingkungan yang ada di MU dia bilang mempengaruhi inkonsistensi dari performanya. Dia bilang, saya berada dalam lingkungan yang tidak konsisten untuk periode waktu yang lama, jadi sulit tampil konsisten. Saya ingin selalu menampilkan yang terbaik, bukan kadang-kadang tapi di setiap laga. Saat orang berbicara soal konsistensi, syarat untuk konsisten adalah stabilitas dalam hidup dan lingkungan tempat Anda berlatih. Iya. Padahal kemarin tuh dia berbilang, aku tidak akan ngomong hal-hal buruk tentang Manchester United. Lu mah Rashford ya. Ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk fans MU. Berikutnya kita pergi ke Liverpool, di mana menjelang laga yang penting akhir pekan ini, pertemuan antara Liverpool kontra Manchester United ya. Ini laga maha besar untuk MU mungkin ya. Itu sebuah berita negatif datang dari kubu Liverpool yang memang sedang terkena badai cedera. Giovanni Leoni udah nggak bisa main, Ibrahima Konate kemarin gue laporin juga di episode kemarin di withdraw dari camp timnas Prancis karena cedera. Dan sekarang giliran Ryan Gravenberch yang juga harus dipulangkan ke Liverpool dari camp timnas Belanda karena mendapatkan cedera hamstring ringan ya. Ini nggak terlalu berat, tapi untuk precautions akhirnya dia ditarik keluar. Disampaikan secara resmi oleh Ronald Koeman, manajer timnas Belanda, Ryan mendapatkan masalah hamstring minor dan kami tidak ingin mengambil resiko dengan terus memainkannya. Itu yang disampaikan oleh Koeman dan di double down lagi oleh sang pemain menjelang kembali pulang ke Liverpool. Disampaikan oleh Gravenberch, saya ditarik keluar karena masalah kebugaran. Musim ini adalah musim yang panjang, jadi saya ditarik keluar untuk pencegahan agar tidak mendapatkan cedera yang lebih berat. Saya merasa baik dan dipercaya oleh pelatih. Nah, ini sebuah hal yang disayangkan karena kan Gravenberch terakhir lagi gacor-gacornya gitu ya. Salah satu pemain yang emang konsisten physically dan permainannya juga sama gitu. Dan semoga kita lihat dia tetap bisa tampil di laga melawan Manchester United di akhir pekan nanti, di mana kita akan IRL my friend ya. Gue nggak akan live reaction tapi gue akan IRL. Jadi gue nanti akan main ke komunitas yang memang sedang nonton bareng dan gue samperin. Itu adalah salah satu
wujud dari ingin tetap melanjutkan kreativitas konten, tapi nggak sama mungkin pendekatannya sama kreator-kreator yang lain. Kalau live reaction mungkin udah banyak yang lebih bagus, jadi gue mungkin akan IRL aja gitu teman-teman. Tapi gue samperin komunitas-komunitas yang mungkin kita ketemu di situ, ada games ya, kita bisa kasih hadiah, jadi lebih menarik lah harusnya. Oke. Berikutnya masih dari Liverpool. Ini ada sebuah pengakuan yang unik menurut gue dari Ibrahima Konate. Kalau meskipun kawan kita ini gajinya gede banget, tapi dia itu takut belanja. Ini penting nih. Jadi gajinya Konate itu 1,5 M per minggu. Berarti kalau seminggu 1,5 M, sebulan 6 M. Kalau lu sebulan 6 M, wah gila, lu bisa beli apa aja kali. Oh, tiap bulan dia bisa beli rumah, men. Bisa beli rumah di BSD. Anjay. Jadi kawan kita bisa beli rumah tiap bulan, tapi dia takut belanja katanya. Kenapa dia takut belanja? Coba kita breakdown. Dia bilang, saya tidak membelanjakan uang saya untuk hal-hal yang hedon dan kesenangan personal saja. Tidak ada mobil baru, baju bermerek, sepatu. Dia bilang, saya takut saudara saya mengira saya berubah. Oh, jadi dia ini tumbuh dengan lingkungan yang punya banyak saudara, dan dia tidak ingin dilihat setelah dia kaya, tenar, tiba-tiba dia berubah gitu. Saya takut saudara saya mengira saya berubah. Pesepak bola sangat membutuhkan dukungan keluarga. 95% orang ingin dekat dengan saya karena saya adalah Konate sang pesepak bola, bukan Konate karena dia sebagai personal. Mereka ingin memanfaatkan ketenaran saya, tetapi sebenarnya tidak terlalu peduli kepada saya. Nah ini bener nih, ketika udah mulai tenar, tiba-tiba banyak tuh yang sok kenal. Gue barengan sama lu di SD dulu. Dari SD ke 1 SD kita. Ngomong aja gak pernah, udah 20 tahun gitu kan. Tuh banyak tuh yang begitu. Ya, mungkin ini yang ingin dieliminasi oleh seorang Konate. Tapi gak usah jadi takut belanja, my friend. Gue saranin lu beli rumah aja lah tiap bulan. Ntar lu jadi satu komplek gitu kan. Jadi lu bisa ini bikin komunitas di situ ya. Berikutnya kita masuk ke Chelsea, di mana Moise Caicedo resmi menghentikan kerjasamanya dengan agennya saat ini. Sepertinya terjadi sebuah ketidakcocokan bertepatan dengan berakhirnya kontraknya dengan agen yang saat ini, akhirnya tidak diperpanjang dan dia sedang mencari agen yang baru. Nah, clue-nya adalah di kalimat terakhir terjadinya konflik. Dibilang oleh Caicedo lewat press release-nya, bintang Chelsea Moise Caicedo telah berpisah dan tidak lagi diwakili oleh mantan agennya Manuel Sierra, dan juga tidak direpresentasikan oleh Ali Barat dari Epic Group. Kontrak kerjasama sudah berakhir sejak 14 Agustus 2025, dan sang pemain sekarang akan memilih orang yang bisa dia percaya. Ini adalah dua agen yang membantu kepindahan Caicedo dari Brighton ke Chelsea, dan tentunya dengan rekor pada saat itu untuk transfer Britania Raya bersama Enzo Fernandez. Mungkin ada terjadi disagreement nih ya dari hubungan mereka dalam proses transfer ini, dan tentunya juga sang agen tuh berhak terhadap at least 5-10% dari gaji sang pemain setiap bulannya. Itu yang mungkin disagreement terjadi, dan sekarang dicarilah agen yang baru ya. Kalau kalian mau daftar ya bisa mungkin coba DM aja si Caicedo atau agen-agen yang di lokal nih. Nah, kan banyak nih agen pemain kita ya. Ya barangkali ya bisa berhasil gitu. Dan sekarang kita terbang ke Spanyol, di mana menjelang El Clasico yang akan terjadi di tanggal 26 Oktober ini, itu Dani Olmo diragukan bisa tampil di El Clasico. Ini adalah sebuah kerugian besar tentunya untuk Barcelona, karena kan sudah banyak juga kasus cederanya. Lamine Yamal cedera ya groin ya, pangkal paha ya, itulah deket-deket ke kelamin sedikit, terlalu aktif kawan kita gitu kan. Sekarang Olmo gitu, ada beberapa lah gitu, dan itu membuat mungkin Barcelona tidak berada dalam kekuatan penuh saat menghadapi Real Madrid nanti. Nah, disampaikan oleh De La Fuente yang kemarin memanggil Dani Olmo ke camp timnas Spanyol, disampaikan jika Dani berlatih sepanjang minggu, tetapi dia datang kepada saya dan menjelaskan jika ia merasa sedikit kelelahan dan merasakan ketidaknyamanan, discomfort ya, dengan ototnya. Hari ini dia hanya berlatih 15 menit saja dan merasakan nyeri. Jadi kami menghentikan sesi latihan ya. Itu disampaikan oleh De La Fuente, pelatih timnas Spanyol, dan begitupun dengan Real Madrid yang juga tidak dalam kondisi ideal karena ya seperti gue jelaskan tadi, Jude Bellingham lagi bete nih ya, karena tidak dipanggil ke
timnas Inggris, disampaikan oleh Thomas Tuchel. Ini tamparan lagi nih buat Jude Bellingham. Gue nggak tahu ya lagi ada apa ya antara Tuchel dan Bellingham ya. Tapi intinya dia pakai tangan besi aja, disampaikan jika saat ditanya oleh wartawan, ini kan udah ada grup pemimpin nih di timnas Inggris, apakah Jude Bellingham akan masuk ke grup itu lagi? Karena kan di kompetisi sebelumnya, turnamen sebelumnya, dia masuk ke grup leadership di timnas Inggris. Sampai kan ada satu campaign yang dia sendiri tuh, yang Jude tuh, itu Adidas atau apa gitu, gue lupa, yang memercik perdebatan karena benar-benar kenapa dia doang yang di-highlight bukan satu timnas Inggris gitu. Itu akhirnya membuat mungkin friksi dan di double down oleh Thomas Tuchel kalau dia tidak akan masuk ke grup kepemimpinan timnas Inggris ke depannya. Ada grup pemimpin yang sudah terbentuk saat ini, Harry Kane, Jordan Henderson, Declan Rice, dan John Stones. Ya, mereka bersikap seperti kapten dan saat ini menetapkan standar mentalitas dan penampilan yang baik di lapangan. Jadi mereka lah kapten saya. Itu yang disampaikan oleh Tuchel, yang merupakan sebuah tamparan yang cukup keras untuk Jude Bellingham ya. Sekarang kita pergi ke Italia, di mana kawan kita AC Milan ya sedang berbunga-bunga karena untuk 3 tahun beruntun laporan keuangannya itu positif ya, dan untung, cuan my friend. AC Milan mencatatkan laporan keuangan yang positif dengan rekor pendapatan 500 juta euro. Pantesan belanja lau kemarin bro. Edan ternyata kaya kawan kita nih sekarang gitu kan. Dari laporan keuangan terkini yang dilontarkan oleh manajemen AC Milan, itu dilaporkan jika AC Milan itu untung atau laba bersihnya sebesar 3 juta euro. Jadi semua expense, pengeluaran sudah dikeluarin ya, kemudian hutang juga sudah dihitung, kemudian juga outstanding dan pajak juga sudah dihitung, tetap ada laba bersih sebesar 3 juta euro. Dan surplus pendapatan ini sudah terjadi 3 musim beruntun ya, dan menetapkan sebuah rekor untuk pertama kalinya sejak 125 tahun Milan mampu menjaga stabilitas klub yang sehat dan untung selama 3 musim beruntun. Nah, dengan ini kalian paham kan betapa buruknya kondisi keuangan tim-tim di Italia ya. Untung 3 juta euro aja itu baru kejadian 125 tahun yang lalu terakhir kawan ya. Jadi ini kalian paham kan betapa kesulitannya tim-tim. Kenapa Milan harus main di Perth, Australia? Kalian paham kan sekarang ya. Dan yang menariknya juga dia mencatatkan aset bersih ya. Ini benar-benar aset bersih sebesar 199 juta euro di tahun ini, dan membuat mereka dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan ya mimpi membangun San Siro yang baru. Itu dia Milan. Tenang, kalau lu kaya, lu bisa kuat lagi Milan. Lu bisa beli lagi pemain-pemain bagus dan bisa bersaing dengan Inter dan juga Napoli untuk tentunya kembali berada dalam jalur kemenangan Scudetto. Selamat untuk fans Milan terkait berita positif ini. Dan sekarang kita maju ke AS Roma, di mana PSG dikabarkan, ini dilansir oleh Football Italia. La Gazzetta dello Sport ya. Ini melansir jika PSG siap melemparkan penawaran sebesar 60 juta euro untuk Manu Kone di jendela transfer Januari. Gila. Kalian tahu nggak, dibelinya cuma 18 juta euro. Jadi kalau ini dijual 60 kawan, kebayang nggak ini untungnya berapa nih secara pembukuan, dan membuat Roma dalam posisi bisa memutar dan menginvestasikan kembali uangnya untuk mendatangkan beberapa pemain sekaligus yang dibutuhkan oleh Gasperini untuk bisa berjuang kembali ke zona Liga Champions ya. Namun terakhir sebelum kita close, ada berita yang kurang mengenakan dari Juventus, di mana Gleison Bremer ini sayangnya harus menepi selama 60 hari karena cedera lutut yang dia sudah operasi musim lalu itu kembali kambuh dan harus diupdate operasi lagi nih. Jadi membuat dia harus menepi selama 60 hari dan memaksa Juventus harus masuk ke bursa transfer Januari untuk kembali membeli pemain baru ya. Ada Milan Skriniar yang sekarang bermain bersama Fenerbahce setelah ditinggal sama Jose Mourinho. Kemudian ada juga Kim Min-jae yang sekarang menjadi cadangan di Bayern Munich. Dan juga opsi daruratnya adalah Jonas Rui yang memang sebenarnya dia back kiri
yang mungkin harus dikonversi menjadi back tengah untuk menutupi kekurangan back tengah yang ada di Juventus seenggaknya sampai jendela transfer Januari dibuka. Kenapa? Karena Juventus cuma punya 3 back saat ini, 3 back senior ya. Federico Gatti, Gleison Bremer, kemudian ada Lloyd Kelly dan juga Daniel Rugani. Dengan nggak adanya Bremer ya masa 3 ini main setiap pertandingan Liga Champions, Liga Italia, nggak ada istirahatnya. Nah musim lalu juga sama kan, Nicolo Savona yang dikonversi oleh Igor Tudor menjadi central defender gitu. Tapi kan udah dilepas juga ke Nottingham Forest. Ya udah, berarti sekarang opsi daruratnya adalah Jonas Rohi atau menyulap Manuel Locatelli menjadi center back gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita update. Dan terakhir sebelum closing, gue ingin mengingatkan buat teman-teman semua untuk lucky spin dari jersey bertanda tangan Tijani Reinders akan kita undi di acara video festival, di mana juga kita akan IRL pada tanggal 19 Oktober untuk pertandingan Liverpool melawan Manchester United. Jadi gue akan main ke situ, ketemu sama komunitas Big Reds ya kalau nggak salah. Kita akan coba main barengan sama salah satu kreator Liverpool juga yang nanti akan masuk ke line up IRL gue, untuk kita liatin keseruannya di situ gimana. Kita nobar sambil live reaction sambil main game, wah bakal seru lah. Di situ kan kita lucky spin pada tanggal 19 dan sekarang kita recap siapa aja pemenang jersey tanda tangan Ekitike, jersey tanda tangan Jurriën Timber dan jersey tanda tangan Tijani Reinders. Oke, my friend, itu dulu keseruannya. Dan buat para clipper seperti biasa silakan klip sebanyak-banyaknya. Terms and conditions-nya sama, kalian akan mendapatkan remunerasi 250.000 sampai 500.000 untuk konten-konten yang FYP. Dan jangan lupa yang penting di kredit sumbernya adalah YouTube Hanif Tamrin. Ya. As always, my friend, have a lovely day.